perlu kalian pahami, tiap menentukan suatu kadaluarsa, suatu tindak pidana dihitung berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal suatu tindak pidana. Halo, welcome back to my YouTube channel. Bersama dengan aku, Ruswandi Syanifa. Salam, mari semangat, kedepankan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Harapan dan doa saya, semoga semuanya kabar baik. Amin. Dalam channel saya ini menyampaikan tentang daluarsanya suatu tindak pidana penipuan atau tindak pidana lainnya. Topik ini saya sampaikan untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan hukum. Adapun pengetahuan hukum yang akan saya sampaikan ini sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin menurut hematku mereka ini pernah mengalami suatu permasalahan hukum yang masih terjangkau waktunya untuk melakukan suatu upaya hukum, ataupun mungkin mereka ini pernah sebagai korban penipuan atau korban tindak pidana lainnya yang menurut pengertiannya tidak dapat dituntut lagi oleh karena kejadiannya sudah lama terjadi. Sebelum saya akan kembali menjelaskan tentang daluarsanya suatu tindak pidana, ada baiknya Anda berkenan berpartisipasi, mengklik gambar jempol like berada di samping sebelah kiri Anda, dan tombol subscribe-nya berada di sebelah kanan Anda. Bagi yang ingin komen atau ada pertanyaan yang akan kita bahas, silakan baku hantam di kolom komen yang sudah tersedia. Sobat-sobatku sekalian, pertanyaan yang pernah disampaikan oleh teman-teman saya adalah seperti ini ceritanya. Kita katakan bernama si A di tahun 2015 kena tipu dengan modus operandi investasi bodong. Uang si A sebesar 150 juta hilang dibawa kabur oleh si B. Dan selama ini si A hanya berkomunikasi dengan pihak keluarga si B yang membawa uang kabur si A. Pertanyaannya, apakah si A dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian tentang tindak pidana penipuan di tahun 2021 tersebut? Nah, sobat, bila Anda mendengarkan aduan seperti ini, mungkin kalian merasa sedih dan mungkin juga pasti mengibaratkan atau mengilustrasikan ke diri sendiri bila hal ini terjadi kepada kalian atau keluarga kalian. Sepengetahuan saya, daluarsa suatu tindak pidana penipuan bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pasal di kitab tersebut disebut daluarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Artinya, bila ditafsirkan suatu tindak pidana tertentu melewati masa kadaluarsanya, maka tindak pidana tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
Kira-kira seperti itulah makna dari daluarsa sebagaimana yang dicantumkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat sebagai KUHP. Yang penting perlu kalian pahami, tiap menentukan suatu kadaluarsa, suatu tindak pidana dihitung berdasarkan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal suatu tindak pidana. Contohnya, kembali ke kasus yang tadi, pelakunya bisa dilaporkan atas dugaan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. Nah, untuk dapat menentukan masa daluarsanya bisa dihitung dengan berpatokan pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya sebagai berikut. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsanya. 2. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup sesudah 18 tahun. Jadi, karena sekarang ini sudah di tahun 2021, bila mau melakukan upaya hukum berupa membuat laporan polisi, tentu masih bisa dilakukan karena belum masuk ke dalam masa daluarsanya. Demikianlah penjelasan hukum ini disampaikan. Semoga bermanfaat ya sobat-sobatku. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.